Bagi teman-teman yang ingin memesan buku tuntunan sholat lengkap, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan marilah terlebih dahulu sebelum kita lanjut, mari kita bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, aku ingin bertanya, benarkah sholat kita tidak sah apabila wajah kita tertutup oleh mukena saat sujud di dalam sholat? Ya, benarkah sholat kita tidak sah apabila wajah kita tertutup oleh mukena saat sujud di dalam sholat? Kepada saudari yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa sujud itu merupakan rukun ya, di antara 17 rukun sholat yang harus dikerjakan. Ya, maknanya apabila orang itu sholat kok tidak sujud ya, atau sujudnya tidak sah, maka ya itu juga bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, karena kenapa? Karena sujud itu merupakan rukun di dalam sholat. Ya, kemudian yang kedua, ya, di dalam mengerjakan sujud ya, itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar sujud kita sah. Ya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, yaitu paling sedikitnya ada 7 syarat yang harus terpenuhi ya, saat sujud agar sujud kita sah. Ya, dan di antara dari 7 syarat tersebut adalah yang pertama, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ya, jidat atau dahinya orang yang sholat itu harus dalam keadaan terbuka ketika sujud. Ya, jadi di jidat atau dahinya harus dalam keadaan terbuka ketika dia sedang melaksanakan sujud di dalam sholat. Ya, itu di antara syaratnya. Kemudian yang kedua, di antara dari 7 syarat yang harus terpenuhi itu, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ya, dan orang yang sholat itu ya, saat sujud ia tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan sebab gerakan dirinya saat sholat. Ya, jadi sekali lagi, orang yang sholat itu tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan sebab gerakan badannya ya, saat mengerjakan sholat. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, jadi tadi kita sebutkan di antara syarat ya, yang harus terpenuhi saat kita sujud, yaitu antakuna jabhatuhu maksyufah. Ya, jidat harus dalam keadaan terbuka. Ya, contohnya di sini, ini ada 2 gambar. Yang pertama gambar guru kita Gus Baha. Ya, kalau ini kami tidak tahu orangnya. Ya, cara yang benar menggunakan peci saat sujud di dalam sholat, ya, ini adalah cara guru kita Gus Baha, yaitu dengan cara jidat atau dahinya terbuka. Ya, sedangkan yang kedua ini, ya, ini tidak boleh kita menggunakan peci dalam keadaan seperti ini saat kita sujud di dalam sholat. Ya, jadi saat sujud
ya, dahi atau jidat kita itu harus dalam keadaan terbuka. Ya. Ya, kalau kita sujud dengan menggunakan peci seperti ini, ya, sehingga menghalangi peci kita sampai ke tempat sujud, maka itu dapat menyebabkan sujud kita tidak sah. Ya, jadi teman-teman, ya sebaiknya kalau menggunakan peci itu dinaikkan, ya dinaikkan sedikit sehingga jidatnya itu tidak tertutup, ya sehingga jidatnya itu bisa nempel di tempat sujud. Ya, seperti cara menggunakan peci oleh guru kita Gus Baha ini. Ya, itu untuk laki-laki ya yang sering pakai peci. Untuk perempuan yang menggunakan mukena, ya mukenanya jangan sampai dengan cara seperti ini sampai menutupi bagian jidat atau dahinya. Ya, jadi sebaiknya mukenanya dinaikkan sedikit. Ya, diangkat, dinaikkan sehingga tidak menutup jidat atau dahinya saat sujud. Ya, kalau posisi cara menggunakan mukenanya seperti ini saat sujud, ya itu menyebabkan sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, berarti sholatnya juga otomatis tidak sah. Ya, begitu juga dengan saudari kami yang menggunakan cadar. Nah, ini juga perlu diperhatikan saat sholat, yaitu saat sujud di dalam sholat, ya itu cadarnya jangan sampai menutupi bahagian jidat atau dahinya saat sujud dalam sholatnya. Ya. Atau yang menggunakan serban, ya, yang menggunakan serban atau imamah. Ya, jadi inilah yang menggunakan cara menggunakan imamah atau serban yang benar saat kita sujud di dalam sholat. Ya, ini foto guru kami Kiai Haji Daud Ismail. Beliau adalah salah seorang ulama ya, di daerah kami, rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ya, ini cara menggunakan imamah yang benar. Ya, saat kita sujud di dalam sholat, ya karena kenapa imamahnya tidak menghalangi atau tidak menutupi jidatnya atau dahinya beliau. Ya, tapi kalau memakai imamah sampai menutupi bahagian jidatnya sampai di sini, ya seperti sebahagian teman-teman kita, ya menggunakan imamahnya itu sangat imamah yang besar, ya imamahnya tebal besar, itu sampai menutupi bahagian jidatnya atau dahinya. Ya, sampai tertutup bagian sininya oleh imamah atau serban. Nah, kalau dia sholat dalam sujud dalam sholat dalam keadaan imamahnya menutupi jidatnya seperti itu, maka itu bisa menyebabkan sujudnya tidak sah. Ya, sujudnya tidak sah. Ya, jadi itu tadi di antara syarat yang harus terpenuhi dalam sujud yang terkait dengan pertanyaan saudari yang bertanya, yaitu tadi antakuna jabhatuhu maksyufatan. Ya, jidatnya atau dahinya harus dalam keadaan terbuka, ya tidak boleh tertutupi oleh sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu tadi syarat yang terkait dengan yang ditanyakan saudara, ya syarat sujud yang harus terpenuhi, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Orang yang sholat itu tidak boleh sujud di atas sesuatu yang mana sesuatu itu ikut bergerak dengan gerakan tubuhnya saat sholat. Ya seperti ya kalau perempuan, coba lihat gambar ini. Ya, ujung mukenanya, ya ujung lengan mukena. Ya, itu tidak boleh. Ya, dia sujud ini coba ini. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan sebab ikut bergerak dengan gerakan dirinya saat sholat. Nah, ini dia sujud di atas ujung mukenanya, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi jidat kita itu harus menyentuh ya, tempat sujud. Ya, apakah itu lantai atau sajadah, ya, atau serban yang sudah kita hamparkan sebagai fungsi sajadah, yaitu jidat kita harus menempel di situ saat sujud. Kalau sujud seperti ini ditutupi oleh bahagian dari mukenanya yang ikut bergerak dengan gerakan badannya, ya maka itu sujudnya tidak sah. Ya, ini juga perlu diperhatikan bagi saudara yang sering menggunakan serban. Ini coba perhatikan video bapak yang pakai kacamata ini. Ya, dia menggunakan serban dengan cara seperti ini. Ya, dia menggunakan serban dengan cara seperti ini. Ya, ini perlu diwaspadai saat sujud. Ya, jangan sampai dia bersujud ya di atas bahagian serbannya ini. Ya, kenapa? Karena serban ini adalah sesuatu yang ikut bergerak dengan sebab gerakan dirinya saat sholat. Ya, beda kalau serbannya ini dilipat kemudian
dihamparkan di depannya, dijadikan sebagai fungsi sajadah, itu lain masalah. Karena kalau dijadikan fungsi sajadah itu tidak ikut bergerak dengan gerakan dirinya. Tapi kalau digunakan seperti disimpan di ini, cara penggunaan Bapak yang pakai kacamata ini, ya itu tidak boleh bersujud di bahagian sajadahnya, di bahagian sorbannya yang ikut bergerak bersama dengan dirinya. Atau sorban yang biasa dikalungkan di leher, ya seperti yang digunakan oleh Al-Habib Hanif Al-Attas ini. Ya, ini juga perlu diwaspadai saat sujud di dalam sholat. Ya, jangan sampai kita bersujud di atas serban yang kita kalungkan di leher kita. Kenapa? Karena ini termasuk kategori sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan badannya orang yang sholat. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu syarat di antara yang harus terpenuhi saat sujud di dalam sholat. Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, ya, bahwa betulkah sholatnya tidak sah apabila wajah tertutup oleh mukena saat sujud di dalam sholat? Ya, bahwa jawabannya adalah betul. Sujudnya tidak sah apabila kita bersujud ya di atas mukena yang sedang kita gunakan saat sholat. Ya, beda kalau mukenanya itu ada mukena khusus dijadikan sebagai sajadah, itu tidak termasuk. Ya, dan ingat itu juga tadi perlu diperhatikan, ya jangan sampai jidat kita tertutup, baik tertutup oleh mukena atau serban atau peci, ya itu tidak boleh. Ya, jadi kalau sujud orang itu dalam salat harus jidatnya terbuka, ya, dahinya terbuka, tidak boleh tertutupi oleh sesuatu saat sujud. Ya, begitu juga tadi tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan badannya orang yang salat tadi. Ya, untuk mendapatkan video yang membahas tentang 7 syarat-syarat sujud dalam sholat agar sujud kita sah, teman-teman boleh klik video yang kami tampilkan di layar akhir video ini. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga saudara yang bertanya mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.